Oke, halo Bu Lili, nama saya Gerne Klesya dan sekarang saya akan melanjutkan penjelasan saya ke case 2 dan case 3. Langsung bersamaan. Untuk yang pertama, case 2, saya ini mengambil case B23 karena NIM saya ganjil. Yang case keduanya adalah autoencoder. Oke, untuk langsung saja saya jelaskan. Untuk pertama, saya mengimport library seperti biasa. Untuk library-nya ada seperti Pandas, Matplotlib, Seaborn, NumPy, OS, Glob, Pil, TensorFlow, dan Scalar. Eh, Pertama saya sedikit melakukan EDA simple saja. Pertama saya melihat contoh gambarnya. Ini saya menggunakan Glob. Saya pertama tentukan image directory-nya dulu. Setelah itu saya masukkan image paths-nya. Setelah itu saya melakukan plot menggunakan PLT dengan subplot, di mana for I, image path in enumerate di image paths, jadi I-nya dia mengambil indexing dari image path-nya, dan image path-nya ya image path sesuainya, dia akan open gitu, dan dia akan melakukan plotting menggunakan IMShow. Aksesnya tentu saja di off saja karena kita hanya ingin melihat image-nya. Dan ini adalah image kita ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, selanjutnya cek jumlah gambar. Jumlah gambarnya gampang saja, kita hanya menggunakan length dari image paths. Jadi ada 1074 gambar. Selanjutnya cek ukuran gambar dan channel. Untuk ukuran gambar dan channel, ini pertama membuat list kosong di size dan channels. Setelah itu for path in image paths, saya mengambil 100. Contohnya, image-nya saya open dulu menggunakan path sebelumnya. Setelah itu saya append untuk image size. Dan append untuk channel saya adalah length dari image.getBands. Oke, setelah itu ini langsung saya di print. Untuk ukuran gambarnya ada 600 kali 600 dan jumlah channel kita ada 3. Selanjutnya ide yang terakhir ada saya cek pixel gambar. Untuk pixelnya ya 0 sampai 255 ya. Oke. Selanjutnya saya melakukan preprocessing. Ini saya nge-load dan resize data langsung di satu function. Pertama, saya membuat list kosong di imgs image. Setelah itu for path in image path yang sebelumnya saya sudah sediakan. Saya open image-nya dari 1 sampai yang 1000 itu. Setelah itu saya resize menjadi 100 kali 100. Setelah itu saya ubah menjadi array, np.array, baru saya append ke list kosong tadi. Baru nanti akhirnya saya return np.array dari image list ya, jadi array. Setelah selesai saya normalization channelnya jadi 0 sampai 1 saja. Setelah itu saya melakukan train test split, yaitu 80% train, 10% val, dan 10% test. Selanjutnya saya menambahkan noise ke gambar menggunakan Gaussian. Ini tuh jadi saya mengambil image dan noise factornya saya 0,1 saja. Jadi gimana cara kerjanya? Jadi image-nya ini, untuk image kan bentuknya dalam array ya, angka-angka array. Jadi setiap array ini saya tambahkan dengan 0,1 dikali ini tuh noise Gaussian-nya. Jadi noise Gaussian-nya dikali dengan noise factor ditambahkan ke image. Setelah itu nb.clip noisy 0,1 ini artinya maksudnya menjaga supaya datanya tetap berkisar antara 0 sampai 1 karena kita sudah normalisasi ke 0 sampai 1. Selanjutnya ini dilakukan ke xtrain, xval, dan xtest. Oke. So, ini visualization untuk melihat original dan noisy. Dapat dilihat di original ini datanya bersih, di noisy ini banyak kayak bintik titik-titik warna gitu ya. Warna-warna darah merah, ada hijau, ada biru ya, RGB. Ini campuran beda-beda gitu. Sebentar.
Oke. Untuk selanjutnya model auto encoder. Jadi langsung saja kita masuk ke auto encoder karena datanya sudah jadi. Pertama saya melihat apakah saya memiliki GPU. Jadi GPU-nya sudah ada ya. Setelah itu saya menggunakan fungsional, tidak menggunakan sequential. Untuk penjelasannya langsung saya jelaskan saja. Jadi ini pertama input image. Ini menggunakan shape kita kan tadi udah 100 kali 100 dengan 3 channel gitu. Untuk sebentar saya kecilkan dulu. Nah, ini dia. Jadi kita diminta sesuai soal ini menggunakan membangun autoencoder dengan arsitektur seperti ini. Jadi kenapa bisa segini? Nah, ini saya akan sedikit jelaskan rumusnya. Jadi pertama dia masuk 100 kali 100 kali 3. Dia masuk ke konvolusi menggunakan same padding. Same padding itu artinya dia tidak diubah ya. Jadi 100 kali 100 ini tetap di stay gitu. Tetap diterima sebagai 100 kali 100 untuk ukuran inputnya. Setelah itu untuk channelnya dia diubah menjadi 32 channel. Karena dia masuk ke filter konvolusi nih. Activationnya relu ya berarti 0,x ya. Selanjutnya ini kernel size-nya 3 kali 3. Langsung kalau masuk ke max pooling. Jadi max pooling itu intinya sebenarnya ini saya ada sedikit visualisasi ya. Max pooling ini dia misalnya ini adalah 4 kali 4. 4 kali 4 dia itu mengambil 4 kotak kan ini dibilang max pooling 2 kali 2. Berarti diambil 2 kali 2. Setelah itu diambil data terbesar. Contohnya 6 sini. 8, sini 3, sini 4. Nah, data terbesar ini jadi hasilnya adalah 2 kali 2 dari 4 kali 4. Intinya dia kayak seperti membagi inputnya sesuai dengan total punya kita. Total bentuknya ini 2 kali 2,2 ini gitu. Dan padding same ini ya artinya tetap ini ya. Jadi mau ganjil atau genap pun tetap dia bisa. Contohnya ini kan 4 kali 4 jadi 2 kali 2. Berarti kalau 7 kali 7 itu jadi berapa? 7 kali 7 itu dia akan tetap jadi 4 kali 4. Kenapa? Karena paddingnya same. Padding same itu artinya dia dari 7,7 dia ditambahkan padding gitu. Jadi 8 kali 8. Setelah di max pooling berubah jadi 4 kali 4. Itu jadi bagaimana ini bisa jadi seperti ini ya. Oke. Untuk selanjutnya sama ini saya menggunakan soalnya juga convolution 2T dengan 64 filter 3 kali 3 activation relu paddingnya same. Dia mengikuti 50-50 tetap 50-50. Tapi hanya channelnya yang berbeda jadi 64 channel. Selanjutnya max pooling sama seperti ini kan dibagi 2 lagi karena dia di sini 2,2 jadi 25,64. Baru setelah itu dia ada dimasuk ke decoder. Decodernya ini sama ya. Cuman perbedaannya kalau tadi max pooling itu dibagi, kalau di upsampling berarti dikali 2. Berarti yang tadi 25, ya berarti dikali 2 jadi 50 di sini. Bentuk input layernya gitu. Output layernya. Oke. Sesuai sama nanti terakhir sampai di upsampling sini nanti totalnya ada 100,100,32. Nanti kenapa dia bisa jadi 100,100,3 karena dia masuk ke konvolusi terakhir menggunakan padding same, berarti kan total input gambarnya sama, cuman yang diubah channelnya jadi 3. Jadi nanti sesuai ya sama soalnya. Oke, kita perbesar. Ini total parameter 75.000. Saya langsung fit menggunakan extrain nosi dan extrain epoxnya 20 saja, backside-nya 32. Untuk shuffle-nya true karena dia bukan time series. Selanjutnya setelah saya jelaskan mengenai autoencoder yang sudah dimodifikasi, sebenarnya sama, namun yang saya ubah itu saya menambahkan konvolusi baru aja. Saya menambahkan
tambah satu layer di encoder dan decoder gitu. Namun untuk isinya sebenarnya sama ya, dari optimizer, loss-nya, activation, padding, semua sama. Input image juga sama. Cuman ada tambahan sedikit saja. Oke. Ya ini juga ya ada sedikit berbeda sih. Oke. Lanjut, setelah itu saya feed seperti tadi menggunakan extrain noisy dan extrain. Epoch-nya sama, baseline saya juga sama. Nah, ini adalah evaluation menggunakan SSIM. Untuk ini, code ini, ini tuh sebenarnya saya nggak harus resize ya, karena output tadi kan sebenarnya udah 100 kali 100,3. Bukan kali, sebenarnya 100,100,3 channel. Namun entah kenapa nanti di kedot image shape-nya itu saya ada 104,104,3 kalau nggak salah. Makanya saya harus nge-resize lagi gitu. Cuman di decoder image 2 ini dia tetap 100,100,3. Jadi saya nggak harus resize gitu. Oke, ini untuk SSM baseline-nya. Saya langsung masukkan saja, saya jelaskan. Untuk hasilnya ini sangat bagus. Tidak ada overfitting, 0,92 dan 0,91. Berarti autoencodernya sudah bisa mengubah, menghilangkan noise pada gambar gitu. Nah, ini contoh visualization-nya. Original, noisy, ada baseline dan modifikasi. Kita bisa lihat kalau di baseline ini lebih baik daripada modification. Ada contohnya di pertamanya ada item-itemnya sedikit di sini, sesuai sama gambar. Cuma di modifikasi dia masih belum dapat. Setelah itu ini udah selesai ya. Saya udah bisa membuktikan di baseline-nya lumayan bagus. Setelah itu di case 3 saya akan langsung menjelaskan case 3, yaitu membuat gun. Langsung pertama saya mengimport library. Ini sebenarnya udah ada di atas, cuman nggak apa-apa diimport lagi. Setelah itu saya membuat langsung generator dan discriminator. Oke, ini saya ada sedikit penjelasan mengenai ini. Sebentar. Oke. Ini jadi kalau dari soal dia mintanya 3 layer konvolusi, masing-masing kernel 3x3. Oke, kernel size ada 3, stride 1, paddingnya valid, jumlah kernelnya ada 16, 32, 64. Dan fungsi activation itu relu. Kecuali layer terakhir memiliki fungsi activation tan. Iya. Oke. Oke, saya jelaskan yang generatornya dulu. Jadi pertama saya menggunakan sequential. Setelah itu saya mulainya ini dari 106,106,16. Kenapa di awalnya dense 106 kali 106 kali 16? Karena saat di reshape menjadi 106,106,16 dia membutuhkan data sebanyak dense ini. Makanya dia harus sama persis memang. Untuk input dimensionnya ya noise dim nanti ada di bawah. Nah, ini nanti dia keluar menjadi 106,106,16. Setelah itu goal saya adalah mengubah menjadi 100 kali 100 kali 3. Untuk pertama, saya menggunakan konvolusi. Karena paddingnya valid bukan same, maka dia akan memasukkan sedikit rumus. Jadi untuk rumus konvolusi itu dengan padding valid adalah ukuran input gambar dikurang kernel size dibagi stride ditambah 1. Contohnya 106 yang di pertama ini 106 dikurang kernel size-nya adalah 3 dibagi stride-nya 1 ditambah 1. Berarti jadi 103 tambah 1, 104. Maka di sini ada 104 kali 104 kali 16.
16 ini ya channel filternya ya, sama ya, 16. Setelah itu di berikutnya sama, 104 dikurang 3 jadi 141, 101 ditambah 1 jadi 102. Sama lagi, 102 dikurang 3, 99 dibagi 1 straight-nya, tambah 1 jadi 100. Nah, itu 100 kali 100 kali 64 sesuai channelnya. Baru supaya dia sama jadi 100 kali 100 kali 3, maka saya harus masukin konvolusi dengan padding same supaya input layer sama, input gambar sama, namun channelnya berubah menjadi 3. Oke, itu dia generatornya, saya sudah jelaskan. Untuk discriminator ini sesuai soal saja sebenarnya. Untuk discriminator ini sama ya sama generator. Dia itu straight 1, padding valid, activationnya juga relu. Sebentar. Oke. Untuk perhitungan juga sama persis yang sudah saya jelaskan, cuman beda di sini ada flatten karena dia mintanya fully connected ya. Jadi saya flatten dulu, baru saya dance jadi 1. 1 ini dia outputnya adalah 0 kalau atau enggak 1 gitu, true or false. Activation sigmoid 0 sampai 1 berarti ya. Oke, langsung kita bangun modelnya. Noise dimensionnya adalah 100. Ini untuk noise, image shape-nya untuk kita masukkan ke discriminator itu kan sesuai sama image shape kita. Oke, kita masukkan generatornya dengan noise dimension, discriminatornya dengan image shape. Setelah itu kita compile discriminatornya dengan ini, Adam dan binary cross entropy. Baru kita bangun gun modelnya. Kita bilang kalau discriminator itu false. Karena kita hanya ingin melatih generatornya saja, bukan discriminator. Setelah itu ini sama seperti biasa, dia hanya menggabungkan saja, menamainya jadi validity, baru nanti di gunnya dia menggabungkan input dan validity. Setelah itu dia compile dengan sesuai soal yaitu Adam dan binary cross entropy. Untuk summary-nya seperti ini. Untuk total parameternya ada 18 juta. Oke, langsung masuk saja ke sebagian sini. Bagian training. Jadi untuk training gun ini agak unik, tidak hanya fit seperti pada classification dan regression pada biasanya. Pertama saya menjelaskan, saya tetapkan epoxnya sebagai 3000 ini, batch size-nya berapa, noise dimension-nya berapa, dan real image sama dengan extract. Oke. Untuk for epoch and the range of epochs. Jadi setiap epoch ini C1 saya menggunakan loop. Pertama sampel image asli. Jadi saya mengambil indeksnya ini dari random, secara random untuk image-nya. Setelah itu saya ambil jadi real image ini. Setelah itu saya buat fake image dengan noise menggunakan random antara 0 sampai 1. Batch size-nya 32, noise dimension-nya 100. Setelah itu saya predik menggunakan generator. Jadi datanglah fake image. Setelah itu saya membuat label kosong dengan array berisi 1 itu untuk true, real, dan fake itu isinya 0. Setelah itu saya train discriminatornya dengan saya mengambil loss untuk real dan loss untuk fake. Setelah itu dirata-ratakan. Setelah itu baru di train generatornya saya latih gitu. Dengan saya buat dulu pertama noise-nya. Setelah itu saya buat valid y, setelah itu saya baru latih gunnya dan mengambil g-loss-nya. Setelah itu ini saya sedikit code untuk melihat progress saja. Di setiap 50 epoch dia memberitahu loss-nya dan akurasinya. Oke, selesai. Oke. Ini ada sedikit code untuk nge-clear session karena saya menggunakan GPU supaya tidak crash. Oke, untuk modifikasi ya sebenarnya sama.
hampir sama persis, cuman saya ada tambahan leaky relu dan batch normalization di generator. Jadi leaky relu itu apa sih? Leaky relu itu adalah sebenarnya sama seperti relu, cuma perbedaannya kalau relu kan X lebih besar dari 0 sama dengan X. Kalau X lebih kecil sama dengan 0 sama dengan 0. Kalau leaky relu itu dia rumusnya kalau X lebih kecil sama dengan 0, itu X dikali alpha. Alpha ini yang ada di leaky relu ini. Supaya tidak terjadi dying relu gitu. Jadi kalau kebanyakan nilai negatif, dia tetap 0 terus gitu. Supaya nggak terjadi seperti itu. Untuk batch normalization, ya ini sebenarnya hanya menormalisasi output layernya saja menjadi minnya 0, standard deviation-nya 1. Oke, untuk yang lain sama persis ya. Ini juga konvolusinya sama, cuman ini saya tambahkan satu konvolusi baru, 256. Dan discriminator juga sama, ini ada dropout. Dropout ini ya untuk mengurangi overfit aja sih ya. Selanjutnya untuk regularius sudah saya jelaskan, dan untuk modifikasi saya hanya menambahkan satu tambahan layer. Namun untuk padding, stride-nya semua sama. Kernel size juga sama. Sigmoid ini berarti 0 sampai 1. Oke, ini juga saya tadi udah jelaskan ya untuk membangun model gimana caranya. Dan total parameternya saya ada 21 juta. Lebih banyak 3 juta dari sebelumnya. Ini saya menggunakan 5000 epoch, lumayan banyak. Batch size-nya sama, noise dimension sama. Untuk code ini juga sama persis. Oke, langsung aja masuk evaluation. Jadi ini untuk evaluation saya dengan calculate FID. Jadi dia menghitung mean dan covariance-nya. Setelah itu dia menghitung some square difference antara mean. Dia masukkan ke SS di IFF. Setelah itu dia menghitung square root dari produk covariance-nya. Baru jika hasilnya kompleks, dia mengambil real part ya. Saya menggunakan Inception V3. Kalau Inception V3 ini dia harus di resize ke 299 kali 299. Baru saya pre-proses. Ini dikali 255 ya. Supaya dia tidak menghilangkan normalisasi yang sebelumnya. Oke, ini saya melakukan testing terhadap model baseline. Dapatnya segini. Ini itu sebenarnya bukan 3000 epoch. Ini tuh 5000 epoch. Ini juga di train juga ini 5000 epoch. Jadi saya ada sedikit testing dimana pas saya mengambil epoch 1000, FID tesnya sekitar 400-an. Saat saya ngambil 3000, FID tesnya 300-an. Saya lupa berapa. Dan saya ambil 5000, dia jadi 260. Ini yang terbaik nih. Guessing saya kalau misal epoch dinaikkan semakin tinggi lagi, maka FID tesnya ini bisa menurun gitu. Cuman karena ini bukan saya ingin mencari yang terbaik, cuman saya hanya ingin melihat saja bagaimana epoch berpengaruh terhadap FID test, maka saya stop di 5000. Untuk evaluation ini sebenarnya masih kurang ya, karena yang bagus itu di bawah 100. Kalau di atas 100 sebenarnya masih jelek, cuman ya nggak apa-apa. Untuk evaluation modifikasinya ini sangat jelek ya. Walaupun epoch 5000, dia tidak bisa mengambil data aslinya gitu. Dia ada visualization di bawah, saya kasih lihat kenapa. Ini alasan mungkin jelek ya yang bisa saya lihat. Mungkin secara model terlalu kompleks, bisa saja. Jadi image ini mungkin datanya juga nggak gitu banyak. Dan kalau image ini cocoknya arsitektur dengan
dilatih dengan arsitektur yang tidak terlalu kompleks gitu. Oke, ini tuh contohnya nih, saya plotting, saya coba cek kenapa bisa ini. Jadi yang ini baseline model, bisa dilihat dia bisa mengambil sedikit ya, ada warna putih di sini. Ini bisa masih ada lah sedikit, cuman masih jelek banget ya, karena di atas 100 gitu FID testnya. Ininya juga masih abu-abu, dia masih belum lihat hitam gitu. Nah, ini di FID test yang modificate, yang sudah dimodifikasi modelnya, ini benar-benar dia nggak bisa ngambil apa-apa, dia nggak bisa ngekstrak apa-apa. Ini saya nggak ngerti kenapa, mungkin ya tadi yang saya bilang, modelnya terlalu kompleks atau gimana. Atau ada gara-gara dropout dan Ricky Relu yang saya tambahin, bisa saja. Intinya abu-abu, benar-benar nggak ada. Oke, itu saja untuk penjelasan saya mengenai kedua case yang tadi, yaitu case 2 dan case 3. Terima kasih.